Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners Aga Kareba. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, berbahagia dan sehat walafiat tentunya. Dan pada kesempatan kali ini senang sekali saya Gunawan kembali bisa menjumpai Anda dalam program Ngopi Ngobrol Virtual edisi Sabtu 13 Agustus 2022. Dan sangat menarik karena pada siang hari ini kita bakalan ngobrol bersama narasumber saya yang sudah bergabung melalui virtual nih. Ada Bapak Haris Yassin Limpo yang merupakan Ketua Harian Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan. Apa kabar Pak? Selamat siang. Selamat siang. Wah, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah sehat. Ya, sekarang posisi lagi ada di mana nih Pak? Sekarang ini ada di Jakarta Di Jakarta ya? untuk ya betul Tentunya persiapan untuk persiapan besok ya? ya Ya. upacara apel besar Pramuka. Oke, nah siang hari ini kita bakal ngobrol nih Pak, spesial untuk menyambut Hari Pramuka ya, yang jatuh pada tanggal 14 Agustus besok nih ya, betul ya Pak? Iya, iya Ya. betul. Nah, dan juga tema yang kita angkat pada siang hari ini yaitu masih adakah pramuka setelah pandemi? Nah, ini kita akan Oh, ngobrol banyak sebentar dan akan terjawab juga sebentar. Seperti apa? Apakah masih ada oh. pramuka setelah pandemi nih? Nah, itu kita akan ngobrol sebentar. Iya betul. Nah, tapi terkait terkait sebelum kita ngobrol banyak soal kepramukaan, khususnya mungkin Hari Pramuka yang jatuh pada tanggal 14 Agustus besok, kita ingin kenal lebih dekat lagi nih dengan narasumber kita siang hari ini. Ada Bapak Haris Yassin Limpo. Wah, siapa yang tidak kenal dengan beliau nih? Tapi kita ingin lebih kenal lebih dalam lagi terkait tugas Bapak nih di kepramukaan. Karena seperti yang kita ketahui Bapak merupakan Ketua Harian Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulsel. Nah, itu seperti apa Pak? Bisa mungkin dijelaskan seperti apa tugas-tugas tak sebagai ketua ataupun keseharian tak yang dilakukan dalam dunia kepramukaan Pak? Silakan. Iya, jadi sebenarnya ketua harian di Gerakan Pramuka adalah tugas yang mana melaksanakan kegiatan sehari-hari di kuartir daerah Provinsi Sulawesi Selatan, baik berkaitan dengan persiapan eh, perencanaan daripada suatu kegiatan maupun dengan tugas-tugas administratif sehari-hari. Jadi lebih banyak kepada bagaimana supaya kegiatan rutinitas di kuartir daerah uh, Pramuka Sulawesi Selatan itu bisa berjalan dan dapat dipastikan semuanya bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan di dalam musyawarah daerah. Itu sebenarnya inti daripada tugas keseharian dari kota harian gitu. Oke, jadi memang ada hal-hal tertentu yang dilakukan ya Pak selama mengemban amanah sebagai ketua harian ya. Betul. Nah, untuk itu mungkin selain menjadi ketua harian ya, ketua harian kuartir daerah Gerakan Pramuka Sulsel, ya kita pasti sudah tahu kalau Bapak Haris Hasan Limpo sangat sibuk nih di luar juga. Ini kesehariannya yang lain juga ngapain aja nih Pak selama ini? Kesibukan yang Iya, lain. ah, sebenarnya paling banyaknya di Pramuka begitu, Ya, karena fokusnya di kan Pramuka ya hampir Pak. iya hampir 24 kabupaten kota itu kan pusat koordinasinya ada di Gerakan Pramuka begitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan baik itu setingkat kabupaten kota, persiapan-persiapan kegiatan daerah, Ya. persiapan-persiapan kegiatan nasional seperti yang sekarang ini, karena kan kita akan mengirim kontingen Jambore nasional Ya. yang jumlahnya 450 orang, nah seperti itu. Jadi kesehariannya sih lebih banyak di Kuarda, di kantor Hmm. Kuarda begitu, Ya. dibanding yang Oke. lain gitu. Oke, nah seperti juga tadi yang sudah Bapak spill tipis-tipis ya mengenai persiapan Jambore ini akan mengirim beberapa kontingen bahkan ratusan tadi saya dengar. Nah itu kita akan bahas Ya. sebentar tapi perlu kita ketahui Tribuners bahwa sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 disebutkan bahwa tujuan Gerakan Pramuka adalah membentuk setiap anggota pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Nah, maka dari itu tujuan pramuka tersebut telah jelas dapat ditangkap maknanya bahwa gerakan pramuka adalah sebuah kawah candra di muka pembentukan karakter generasi milenial Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Nah, ini mungkin
kita sudah apa ya menjelang tanggal 14 Agustus besok nih. Ini mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit seperti apa sejarah singkat cikal bakal Hari Pramuka yang diperingati pada tanggal 14 Agustus nih Pak. Ya. Jadi sebenarnya kan pramuka itu seperti yang tertuang dalam undang-undang, peraturan perundangan yang seperti tadi dibacakan, Ya. itu merupakan sebagian kecil daripada apa yang telah diamanatkan di dalam kepramukaan. Di Ya. kepramukaan kita itu dikenal namanya Trisatya, artinya janji seorang pramuka. Dan untuk pengabdiannya itu dia ada rule-nya, artinya ada batasannya dalam bentuk dasa dharma pramuka. Ada 10 pengabdian pramuka untuk membentuk budi pekerti kepramukaan itu sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang mempunyai karakter dalam hal persoalan kebangsaan, dalam hal cinta terhadap tanah air, dalam hal ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan profil bagaimana pikiran kita sebagai seorang orang dewasa menjadikan anak-anak kita dari awal menjadi calon-calon pengganti atau pemimpin di masa yang akan datang. Di kepramukaan itu seperti yang sudah digariskan lebih awal oleh di sejak kelahirannya yang dibuat oleh Lord Baden-Powell yang dari Inggris, adalah memang jiwa-jiwa yang punya kemandirian, yang awalnya adalah bagaimana pramuka itu bisa berpetualang, bisa mandiri, bisa hidup dalam situasi apapun juga, dan mempunyai sikap inovasi yang terus-menerus diasah sehingga pengembangan kepramukaan atau anak didik itu mempunyai karakter yang kuat, baik dalam hal persoalan tanah airnya, cinta terhadap tanah airnya, maupun lingkungan sekitarnya, termasuk dengan bagaimana hubungannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa, begitu. Jadi inti pembentukannya itu seperti itu sebenarnya, sehingga seluruh pedoman kepramukaan yang diatur dalam peraturan perundangan dan diterjemahkan dalam pedoman pendidikan gerakan kepramukaan itu menjurus kepada seperti itu. Jadi sebenarnya profil yang kita harapkan dalam pedoman kepramukaan itu adalah menjadi anak-anak yang berkarakter terhadap cinta tanah air, cinta terhadap Tuhannya dan lingkungannya. Mungkin itu yang sekilas ya terhadap tentang gerakan pramuka. Jadi intinya berpedoman pada Trisatya ya Pak, janji seorang pramuka ya. Betul. Oke, nah ini dalam memperingati Hari Pramuka tanggal 14 Agustus itu biasanya ada apa Pak? Maksudnya ada perayaan apa nih pada tanggal 14 Agustus? Apakah ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan pada tanggal itu atau seperti apa? Ya, biasanya kita pada saat hari ulang tahun Pramuka itu intinya adalah apel besar, ya. Di situ juga diperlihatkan terhadap kegiatan atau evaluasi selama setahun pramukaan. Ya. Di situ biasanya ada laporan kepada majelis pembimbing kita bahwa apa yang sudah kita laksanakan selama tahun ini, dan begitu juga persiapan-persiapan kita di tahun berikutnya. Biasanya dalam hal apel gerakan pramuka, biasanya ditampilkan beberapa kegiatan atau penampilan atraksi yang selama ini telah kita lakukan atau dirutinkan selama ini. Dan di situ dilihat perkembangannya bahwa pramuka yang kita sudah ciptakan sesuai dengan tingkatan itu sudah berapa banyak. Sehingga dengan begitu bahwa di kepramukaan itu jelas terukur berapa besar kemajuannya. Dan happy-nya biasanya kalau di tingkat nasional itu dengan cara jambore nasional seperti ini. Jadi semacam pesta bagi pramuka peserta didik, khususnya tingkatannya adalah penggalang. Seperti itu biasa yang dilakukan sehingga mereka dari Sabang sampai Merauke itu saling mengenal satu sama lain, bagaimana dia berinteraksi, bertukar pengalaman, dan segala macamnya. Nah, hal-hal seperti itulah kegiatan kepramukaan kita untuk
setiap kegiatan begitu maksudnya. Hmm. Ya, Oke, tentunya yang saya gitu. tangkap dari penjelasan Pak Haris tadi ini setiap tahunnya tentunya selalu ada apel besar ya Pak dan juga dirangkaikan juga dengan evaluasi dari tahun-tahun Betul. sebelumnya apa yang perlu diperbaiki ke Ya. depannya Pak. Dan yang Ya, paling umumnya ya, sekalian kita memberikan reward kepada orang-orang ya, yang selama berdirinya Gerakan Pramuka itu pengabdian secara terus-menerus, baik dia sebagai pembina, pelatih maupun peserta didik. Demikian hmm, juga kepada para majelis kita. Majelis majelis pembimbing itu adalah tokoh-tokoh dari umpamanya para pemimpin daerah. Kalau memang dia membuktikan bahwa selama ini dia memberikan bantuan, supporting, fasilitas dan segala ya, macamnya, baik hmm. moral maupun material, itu akan menjadi evaluasi kita sehingga diberikan penghargaan yang setiap tahunnya itu akan dikeluarkan oleh Kuartir Nasional gitu. Wah, jadi ternyata tiap tahunnya ada reward juga ya Pak yang diberikan kepada Ada baik reward pembina, gitu. pelatih maupun juga peserta didik ya Pak. Iya. Oh, luar Termasuk biasa. dengan para pejabat kita kayak seperti kali ini ada Hmm. beberapa bupati dan wali kota yang mendapatkan penghargaan tertinggi dari Pramuka yaitu Bintang Melati. Nah, tahun ini akan Wah, diserahkan oleh Presiden di Apel Besar Pramuka di Jakarta. ya. Itu penerimanya adalah Bupati Bantaeng, Pak Ilham Wow. Asikin. Nah, begitu. Wah, Jadi selama ada ini apresiasi seperti itu yang ya. diberikan. Oke, luar biasa. Nah, seperti juga tadi yang Bapak sampaikan bahwa apa ya? Event besar yang selalu ada di setiap Hari Pramuka tanggal 14 Agustus yaitu Jambore Nasional ya, Pak, betul ya? Betul, ya. Nah, jadi ini Jambore Nasional ini tahun ini akan digelar di Bumi Perkemahan Cibubur seperti biasanya, Jakarta Betul. pada tanggal 14 sampai tanggal 21 Agustus, betul ya, Pak? Betul sekali. Nah, jadi ini mungkin kalau untuk kegiatan Jambore ini mungkin masih banyak tribuners yang masih bertanya-tanya nih Pak. Seperti juga tadi yang Bapak katakan bahwa ini event besar untuk apa ya? Sekalian mempertemukan, mengumpulkan seluruh apa ya? Para pramuka di Pramuka seluruh Indonesia Penggalang. ya Pak, betul. Iya. Iya, Pramuka betul. Penggalang. Nah, ini Pramuka Iya, Penggalang tingkat sekolah menengah pertama ya berarti ya Pak, betul. betul sekali. Nah, itu seperti apa Pak? Itu kegiatan Jambore Nasional ini seperti apa sebenarnya dan siapa-siapa saja yang bisa ikut? Ya, jadi kebetulan Jambore Nasional ini karena kita masih dalam kondisi peralihan semenjak pandemi, maka khusus tahun ini itu dibatasi. Jadi dia hanya satu kuartir cabang. Kuartir cabang itu adalah kabupaten kota. Itu hanya mengirimkan 8 penggalang putra dan 8 penggalang putri dengan 2 pembina putra dan putri. Nah, dibatasi hanya kurang lebih 18 orang setiap kabupaten kota. Biasanya setiap kegiatan Jambore itu tidak dibatasi kalau tidak ada pandemi seperti ini. Jadi kali ini dibatasi. Intinya ini merupakan kerinduan dari seluruh peserta penggalang kita dan seluruh bukan hanya peserta, seluruh gerakan pramuka itu sebenarnya menantikan kegiatan Jambore. Karena Jambore Araka adalah merupakan pesta bagi peserta didik penggalang, tetapi kegiatan di Jambore itu sangat menarik, baik itu bagi orang dewasa, pembina dalam hal ini, maupun para orang tua anak didik. Karena di situ mereka dilatih secara mandiri, dilatih secara berkumpul, berinteraksi antara satu sama yang lain, dengan memperbanyak berkawan bagi seluruh Indonesia. Nah, diaplikasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan perkembangan situasi yang akan datang. Nah, jadi kali ini lebih banyak ke persoalan-persoalan IT, persoalan-persoalan teknologi, tetapi tidak melupakan karakter kepramukaan itu adalah sifat menuju ke alam dan segala macamnya. Jadi perkemahannya ini memang lama dirindukan, sudah kurang lebih selama ini kan sudah yang kedua semestinya 2 tahun belakang kemarin itu semestinya dilaksanakan, tetapi karena adanya wabah sehingga dimundurkan nanti pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan awal ini dan pandemi berakhir, kegiatan Jambore yang akan datang itu lebih meriah lagi karena biasanya Jambore nasional kita ya, dari Pramuka Indonesia itu sangat diminati khususnya
negara-negara sahabat dari Asia Tenggara dan dari negara-negara sebagian luar yang di luar Asia Tenggara juga itu pada ikut untuk meramaikan kegiatan nasional. Nah, intinya adalah berkumpul bersama bersama sesama temannya yang usianya kurang lebih antara SD itu kelas 6 sampai dengan SMP kelas 3 begitu. Oke, luar biasa. Jadi ini kita juga seperti tadi yang Bapak katakan bahwa 2 tahun belakangan kemarin ini tidak dilaksanakan ya Pak, betul ya? Jadi kita mungkin bisa flashback Betul ya. 2 tahun belakangan nih Pak. Dalam 2 tahun belakangan ini selama pandemi mulai dari tahun 2020 dan 2021 yang sekarang udah agak kurang ya, tapi kita masih harus tetap waspada juga, selalu tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, seperti apa Pak 2 tahun belakangan ini kemarin? Apakah memang tidak ditiadakan sama sekali atau ada yang kayak melalui virtual itu seperti apa? Tapi kan seperti yang kita ketahui bahwa konsep perkemahan ya bersama berkumpul ya Pak, bertemu. Nah itu seperti apa Pak? Ya, khusus untuk kegiatan kemarin selama di masa pandemi, kegiatan kepramukaan itu lebih kepada mandiri dengan virtual begitu. Jadi tetap dilarang berkumpul, kegiatan latihan diarahkan kepada seluruh pembina masing-masing gugus depan itu untuk mencari inovasi kegiatan yang tidak tatap muka. Jadi banyak kegiatan yang mereka lakukan itu dengan cara virtual, seperti juga di sekolah, tapi itu di pramuka agak beda karena biar lombanya juga tetap virtual gitu. Jadi semua virtual, ketemu dalam satu forum, dan biasanya juga kegiatan-kegiatan lain seperti itu adalah bercerita umpamanya di dalam media virtual, itu bercerita kepada pengalamannya terhadap pramuka yang lain, sehingga itu ditarik apa hal-hal baik, pengalaman yang baik terhadap orang-orang tersebut. Dia lebih banyak konteksnya ke situ, karena memang ada penekanan dari Kuartir Nasional bahwa eh, pelaksanaan latihan secara berkumpul maupun kegiatan secara berkumpul itu dilarang selama apa yang diberlakukan oleh pemerintah itu belum dicabut. Nah, begitu, termasuk kegiatan-kegiatan seremonial, kegiatan seremonial dalam hal ini apakah itu pelantikan dan segala macamnya itu untuk sementara ditiadakan. Begitu, Wah, luar biasa. Jadi kakak. memang 2 tahun belakangan ini semenjak pandemi tetap juga ada kegiatan ya Pak, tapi semuanya dialihkan menjadi ke virtual ya Pak, betul? Betul sekali, kakak. Ya. Oke, nah ini mungkin seperti yang kita ketahui bahwa besok Jambore ini berarti Jambore pertama lagi nih ya Pak setelah pandemi kemarin. Betul sekali, kakak. Tentunya ini akan menjadi apa ya, meriah ya Pak, meskipun ada pembatasan peserta yang seperti Bapak bilang tadi dari perwakilan setiap kabupaten 8 Iya, peserta putra dan putri, begitupun pembina 2 ya Pak dibatasi ya. betul. Nah, itu yang Jadi menjadi memang pembeda. sangat dibatasi. Ya, Iya. itu yang Jadi menjadi sangat pembeda pada tahun dibatasi ini. kali, iya. Nah, Silakan Pak, jadi silakan. dibatasi kali, iya. Jadi dibatasi kali ini karena seperti itu tadi situasi Ya. Jambore. Dan tahun ini juga tidak diperkenankan ada peninjau. Biasanya itu ada peninjau yang Oke. dipusatkan di Pusdiklat. Tetapi khusus untuk Pusdiklat kita yang di depan Cibubur itu dipersiapkan menjadi rumah sakit darurat apabila ada peserta yang bermasalah di dalam kegiatan Jambore. Jadi Oke. pusat pendidikan kepramukaan yang ada di Cibubur itu dijadikan rumah sakit untuk sementara selama pelaksanaan Jambore. Jadi memang kali ini agak ketat. Semua yang masuk harus di swab dan semua yang peserta didik itu harus 2 kali vaksin, dan untuk pembinaannya harus booster. Jadi proses administrasinya sangat ketat dari awal, dan itu akan dikirimkan nanti pada saat pendaftaran akan dicek ulang. Apabila dia tidak swab di tempat pada saat di pintu gerbang masuk, itu dia akan tidak terima tanda peserta, dan itu dilarang masuk selama mulai dari tanggal 12 kemarin sampai dengan tanggal 21 yang akan datang. Gitu. Oke, jadi tadi Bapak sudah menjelaskan seperti apa
yang apa ya, ini berarti gambaran dari pembeda antara Jambore tahun ini dan Jambore tahun-tahun sebelumnya ya Pak. Tahun Seperti tadi kemarin, betul sekali. salah satunya tadi Iya. mulai peserta yang dibatasi. Dan apakah mungkin Pak apa ya konsep baru mungkin dari Jambore tahun ini, karena kan seperti yang kita ketahui sekarang serba dibatasi. Apakah mungkin juga siapa tahu biasanya kan dalam satu tenda itu ada satu regu atau satu tim gitu ya Pak. Ini sekarang seperti Iya. apa konsepnya Pak? Nah, sekarang ini mereka satu tenda satu orang. Oh, satu tenda satu Jadi orang. tidak seperti iya, jadi tidak Hmm. seperti dulu lagi Ya. bahwa satu regu itu dibuatkan satu tenda untuk Ya. 10 orang. Ini mereka masing-masing mendapatkan satu tenda satu orang. Jadi mereka Hmm. itu konsep perkemahan di masa transisi pandemi Ya. ini, selain jumlahnya dikurangi, satu tenda satu orang. Jadi kalau kita lihat memang Cibubur kayak ini, itu penuh dengan tenda-tenda kecil yang untuk Iya, iya. individual itu, untuk satu orang dan yang maksimal 2 orang. Terus yang lain, kegiatan dari Jambore ini tidak lagi diperkenankan sampai malam hari. Jadi kegiatan Hmm. berkumpul itu sangat dikurangi, Ya. tetapi beraktivitas, terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya membuat kegembiraan. Jadi Hmm. ada yang hanya meninjau, ada hanya berinteraksi antara satu dengan yang lain, kegiatan-kegiatan yang tidak serius banget sebenarnya Ya, ya, tahun ya. ini. Jadi memang ada kegiatan peralihan yang dilakukan itu sangat berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kan ada sifat lomba apa segala macam. Ini Hmm. enggak. Mereka dibuat lebih gembira, lebih Lebih riang ke have gembira fun ya Pak? sehingga ya iya betul Hmm. sekali. Jadi ini karena mereka memang baru Iya, iya, diawali iya. di saat ini dan memang dari pemerintah DKI juga itu sangat melarang kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul lebih banyak. Jadi dia lebih banyak diperkelompok-kelompokkan sehingga tidak terlalu banyak dalam satu forum atau satu kegiatan begitu. Wah, jadi memang untuk tahun ini merupakan hal yang baru juga dilakukan ya Pak, karena satu tenda untuk satu orang. Satu Nah, orang, iya. kemudian juga sudah mulai dibatasi kegiatan-kegiatan malam dan juga lebih kayak ke apa ya? Lebih kayak ke have Fun. fun ya kegiatannya, Pak, betul. Iya, betul. Oke, Kegiatan-kegiatan yang bermain sifatnya tentunya sambil belajar ya. iya, supaya menekan imun lah istilahnya Iya, seperti itu. Iya, betul. gitu. Yang penting komunikasi dari antar mereka yang baru bertemu di bumi perkemahan itu tetap terjaga ya, Pak. Jadi ya, karena Ya. dia kan intinya bagaimana berinteraksi antara satu Hmm. yang lain, Ya. bertukar pengalaman dan segala macamnya seperti itu. Oke. Nah, tadi seperti yang juga Bapak jelaskan bahwa untuk usia penggalang ini mulai dari em, seumuran siswa SD kelas 6 sampai dengan kelas 3 SMP apa betul? Betul sekali. Nah, Itu itu adalah seperti usia apa, Pak? penggalang. Seperti apa proses seleksinya yang pada akhirnya dikirim 8 orang putra dan 8 orang putri ini seperti apa, Pak? Jadi mereka itu karena sifatnya ada batasan kepesertaan, Hmm. makanya lebih awal itu dari pihak Partai Nasional menyampaikan bahwa pengiriman ini prosesnya akan dilakukan di tingkat kabupaten kota. Jadi kabupaten kota lah Oke. yang melakukan seleksi terhadap siapa yang bisa ikut, karena peminatnya banyak, makanya seleksinya di kabupaten kota. Jadi kita sudah bisa berpikir bahwa hampir dipastikan bahwa mereka itu yang hadir adalah peserta didik penggalang dengan kualifikasi terap. Artinya ada tingkatan dalam penggalang itu, mulai dari pertama ya, mulai dari ramu, terap, dan apa uh, yang sifatnya tertinggi, karena memang di kategori kepesertaan dari 8 peserta Jambore Nasional itu diwajibkan dari 8 itu minimal ada 2 pramuka Garuda. Artinya pramuka Garuda adalah pramuka yang mempunyai tingkatan atau bintang bahwa mereka lah pramuka yang tertinggi di anak didik. Jadi pramuka Garuda itu hanya bisa didapat kepada peserta didik. Ketika dia pembina dan dia tidak dapat predikat itu tidak melengket pramuka Garudanya. Pramuka Garuda ini mempunyai kualifikasi yang sangat tinggi, termasuk kecakapannya, karena kecakapannya itu minimal ada 10 nilai kecakapan, dari 10 itu ada yang utama, ada yang purba, ada yang madya.
Jadi seperti itu sebenarnya kategori-kategori yang dilakukan. Jadi mereka memang kalau dia pramuka yang seperti biasa, belum dalam proses itu dia memang harus mempercepat kalau memang dia berkeinginan. Sehingga dari situ dia akan diproses seleksi oleh Parcap. Eh, kita Korda hanya menerima siapa nama-nama itu dan bagaimana proses administrasinya, apakah sudah vaksin yang sifatnya materinya dalam hal untuk bagaimana supaya pendaftarannya bisa lebih lancar. Karena sistem pendaftarannya ini tidak seperti dulu lagi, biasanya itu pendaftarnya kita langsung ke Cibubur. Sekarang ini harus lewat online. Jadi mendaftarnya di online, nanti kita mendapatkan barcode, nanti dari barcode itu kita mendapatkan surat untuk vaksin. Dari vaksin itu baru kita bisa terdaftar. Nah, kalau kita semua negatif. Nah, tapi kalau ada positif, dia harus masuk dulu ke rumah sakit di Cibubur, rumah sakit Jambore Nasional. Dari situ baru setelah isolasi baru bisa bergabung kembali. Seperti itu prosesnya sebenarnya secara umum ya terhadap gambaran Jamnas kali ini karena memang lebih penekanannya bagaimana kita bisa memperlihatkan bahwa kegiatan Jambore Nasional ini tidak ada bisa tidak menjadi masalah terhadap di masa pandemi yang sekarang lagi berlangsung. Begitu. Ya, jadi memang berubah ya Pak, proses mekanismenya dari mulai pendaftaran dan sebagainya memang berubah ya Pak. Karena Iya, seperti yang kita berubah ketahui semua. sekarang dalam masa peralihan dari pandemi Nah, kemarin. betul sekali. Nah, Iya. jadi saat ini berarti teman-teman ataupun kakak-kakak dari Sulsel sudah berada sama Pak, sudah bersama dengan Paris di sana ya Pak, betul? Iya. Jadi kayak seperti saya ini kan di ketua harian, tapi karena kita belum terima barcode, tidak bisa masuk di perkemahan, begitu. Oke, Jadi yang iya bisa iya. terima, iya, yang bisa itu memang betul-betul peserta Jamnas aja yang bisa masuk. Nah, mulai Oke. tanggal kemarin 12 itu sudah tidak diperkenankan bagi yang tidak punya daftar. Jadi sementara ditunggu apakah ada undangan untuk 14 apel besar. Kalau ada baru Ya. bisa masuk. Itu pun juga ada batasan masuknya. Ada ring-ring tertentu yang kita tidak bisa masuk melihat langsung adik-adik kita di perkemahan. Karena Hmm. ditakutkan, jadi begini, orang yang masuk itu tidak boleh membawa virus, orang yang keluar juga tidak bisa. Betul Jadi betul betul seperti itu betul. batasan yang ada di Ya. perkemahan Cibubur sekarang gitu. Jadi memang adik-adik saja yang memang steril di dalam itu yang berinteraksi. Nah, kita yang dari luar ini ada batasan, ada tempat tertentu kalau mau ketemu. Nah, begitu Oke. juga kalau orang tua mau ketemu sama peserta didik, itu harus memasukkan karena di sana ada tempat meeting point dan ada waktu kunjungan. Dan waktu kunjungan itu Wah. tempatnya di luar, jadi Ya. agak jauh. Itu harus ada apa istilahnya eh, janjian gitu, janjian Ya. ketemu itu diatur oleh panitianya sehingga bisa ketemu dengan anaknya itu pada jam tertentu. Ada waktu untuk berkunjung dan itu diatur, dibatasi jumlahnya. Jadi kalau hari ini seat untuk ketemu dengan anak didik itu sudah penuh, berarti harus tunggu besok lagi. Seperti itu Oke. modelnya sekarang. Wah, luar biasa ya Pak. Jadi memang tidak hanya schedule untuk adik-adik yang sedang melakukan perkemahan, tapi juga ada schedule untuk orang tua yang mungkin yang ingin ketemu dengan anak-anaknya ya Pak. Betul Iya, sekali. seperti yang tadi Termasuk Bapak kita, katakan. Hmm. ya, termasuk kita yang tidak berkepentingan dengan acara Jambore itu tidak bisa Ya. masuk, begitu. Oke, nah jadi seperti tadi Nah, Bapak katakan, kalau misalnya waktu shiftnya apa ya, waktu ketemunya udah penuh, jadi nunggu lagi udah untuk besoknya ya Pak, betul? besoknya lagi. Oke, Itu jadi mendaftarnya lewat online, gitu. oke, jadi memang seketat itu ya Pak sekarang ini, Jambore tahun Ya, ini. ya. Artinya kita mau memberikan memperlihatkan bahwa model kegiatan yang berkumpul dengan beberapa orang itu model seperti ini bisa diterapkan sebenarnya di masa peralihan wabah ini sehingga tidak menghalangi juga suatu kegiatan yang diprogramkan oleh orang lain termasuk pramuka tapi semua bisa berjalan walaupun di masa habis pandemi ini begitu. Itu sebenarnya yang mau diperlihatkan oleh Kuartir Nasional. Artinya kita tetap bisa berkegiatan walaupun dengan situasi saat ini, begitu. Betul.
Wah, luar biasa. Nah, ini mungkin saya penasaran nih Pak, kalau untuk kegiatan besok berarti ada dilakukan apel atau upacara ya Pak, upacara besok ya? Betul, upacara. Nah, itu siapa yang buka? Apakah Pak Presiden mungkin datang langsung atau yang mewakili beliau? Iya, ke tadi ini ada rilis dari Kakwarnas bahwa rencana yang buka itu Wakil Presiden karena Bapak Presiden berhalangan hadir, Oke. tapi Bapak Presiden berjanji untuk datang berkunjung pada pelaksanaan Hmm. kegiatan, jadi bukan pada acara pembukaan gitu. Oh iya. Ya, saya Jadi tidak tahu kalau mungkin dadak-dadakan kali mau datangnya. ya. Jadi kalau untuk yang membuka besok berarti Bapak Maruf Amin ya, Wakil Presiden. Bapak Maluari, Ya, Wakil karena Presiden kita. berhubung Pak Presiden sekarang lagi ada kesibukan ya. Jadi, tapi beliau Betul. berjanji betul ya Pak, karena akan datang Ya. di Bumi Perkemahan ya. Iya, akan datang melihat langsung anak-anak kita Ya, beraktivitas. Mungkin dia senangnya mau lihat aktivitas, mungkin ya. bukan dalam bentuk pacara begitu. Nah, Hmm, gitu. oke. Nah, untuk itu mungkin sebelum kita menutup program kita nih, Pak Haris, pada siang hari ini mungkin Pak Haris bisa memberikan closing statement, harapan-harapan kedepannya mungkin terkait kelancaran kegiatan ini ataupun hal lainnya yang ingin disampaikan tentang kepramukaan, Pak. Silakan. Ya, kepada semua, khususnya para orang tua ataupun pembina maupun para pelatih, kuartir, cabang. Kemarin kita sudah mendapatkan schedule terhadap kepulangan kontingen pramuka. Ditutupnya tanggal 21, jadwal kapal Pelni yang tersedia yang paling tercepat dari penutupan tanggal 21 itu adalah tanggal 26. Jadi otomatis di 4 malam di Cibubur dan itu akan langsung dikoordinir langsung untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan tambahan sehingga pada saat pelaksanaan transit tidak juga tetap adik-adik berkegiatan dan mungkin akan diusahakan untuk ada wisata-wisata yang bisa dia laksanakan.